Seruan AS boikot pertemuan G20 makin kencang. Indonesia tidak mau didikte. Seruan untuk memboikot agenda G20 presidensi Indonesia tahun ini semakin kencang dihembuskan oleh pemimpin dan tokoh-tokoh negara barat. Mereka meminta gelaran tersebut dijegal bila Indonesia tetap mempersilahkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk datang. Perlu diketahui RI menjadi presidensi G20 pada tahun ini. Pertemuan puncak G20 akan diadakan di Bali di Indonesia pada akhir Oktober nanti. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Presiden Joe Biden telah menjelaskan penolakan atas bergabungnya Rusia, di mana pihaknya tentu setuju dengan keputusan Presiden Amerika Serikat tersebut, bahwa Rusia tidak dapat menjadi rekan bisnis seperti biasa di lembaga keuangan manapun. Biden juga meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20. Amerika Serikat juga sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan G20 Indonesia jika Rusia ada di sana. Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan komentar Yellen akan mengacu pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 20 April, yakni di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington dan juga pertemuan deputi terkait. Sebelumnya, wacana untuk menolak kehadiran Putin di KTT G20 Bali mendatang juga disuarakan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, di mana Trudeau bahkan mengaku sudah menyuarakannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Semenjak serangan Moskow ke Ukraina, desakan untuk tidak mengundang Rusia dan bahkan mengeluarkan negeri beruang putih itu dari 20 kelompok ekonomi terbesar di dunia itu berhembus semakin kencang. Tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah saat ini adalah memastikan semua kepala negara anggota G20 hadir di Bali. Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT. Sikap netral Indonesia patut diapresiasi. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dapat didikte oleh negara lain. Sejauh ini Indonesia mengargumentasikan bahwa semua anggota berhak diundang sesuai prosedur dalam G20 dan sesuai presiden yang ada. Artinya, Indonesia pun mengisyaratkan tidak akan mempertimbangkan usulan Presiden Amerika Serikat yang meminta perwakilan Ukraina untuk hadir jika Rusia akan hadir. Justru dengan hadirnya Rusia dan Amerika, Indonesia bisa menjadi juru runding penyelesaian antara Rusia dan Ukraina. Sekaligus Indonesia berkomitmen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Kementerian Luar Negeri harus bergerak cepat dan memunculkan inisiatif untuk terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang. Di sisi lain, seorang pengamat hubungan internasional mengatakan tanpa kehadiran pemimpin negara barat ataupun Rusia, maka pertemuan tersebut akan sulit menghasilkan solusi menyusul kekacauan perekonomian dunia akibat pandemi dan perang. Adapun pemerintah Indonesia tetap pada sikapnya untuk tidak memihak dan pertemuan di Bali itu diajukan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini. Pemerintah Indonesia diminta melakukan lobby politik khusus untuk meyakinkan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat agar menghadiri pertemuan G20 di tengah seruan kencang memboikot acara itu jika Presiden Rusia Vladimir Putin datang.